Kelas staf dan pimpinan tinggi pada tahun 2018. Di Sarinah, Jakarta Pusat. Pada saat kejadian, Ferdi Sambo saat itu masih berpangkat Ajun Komisaris Besar atau AKBP di bawah pimpinan Krishna Murthy. Saat masih menjabat sebagai Wadir Krimum Polda Metro Jaya, Ferdi Sambo juga sempat terlibat dalam penyelidikan kematian Wayan Mirna Solihin yang diracun melalui es kopi Vietnam oleh sahabatnya sendiri, Jessica Kumala Wongso. Proses berjalannya pengadilan kasus kopi sianida itu sampai menerima atensi publik hingga sejumlah televisi swasta melakukan siaran langsung atas berjalannya proses pengadilan. Ferdi Sambo turut ambil andil dalam pengungkapan kasus surat palsu yang didalangi oleh pengusaha Joko Chandra, karena pada saat itu ia menjabat sebagai Dirtipidum Polri. Kala itu, Joko Chandra yang merupakan buron kelas atas yang terlibat dalam kasus hak tagih Bank Bali. Penangkapan ini sukses dilakukan berkat kerjasama antara Polri dan polisi di Raja Malaysia. Tahun 2020 memang menjadi tahunnya Ferdi Sambo ketika berhasil menuntaskan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo yang ikut membantu menangani kasus kebakaran ini berpendapat bahwa kebakaran Kejaksaan Agung disebabkan oleh api dari puntung rokok. Irjen Ferdi Sambo yang masih menjabat sebagai Kadif Propam pernah menangani kasus KM50. Ia melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Saat menangani kasus tersebut, Irjen Ferdi Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap fakta dan perkara yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ferdi Sambo menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI itu
bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Sahabat dekat Irjen Pol Verdi Sambo, Agus Salim Narwis, menceritakan kisah percintaan tersangka pembunuhan Brigadir J dengan Putri Chandrawati sejak di bangku sekolah menengah pertama. Verdi dan Putri merupakan sesama alumni SMP 6 Ujung Pandang yang sekarang menjadi SMP Negeri 6 Makassar. Namun setelah lulus dari SMP tahun 1991, mereka terpisah karena melanjutkan di sekolah di tempat yang berbeda. Verdi Sambo melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 atau Semansa Makassar. Sementara Putri Chandrawati sekolah di luar Makassar lantaran mengikuti orang tuanya yang pindah tugas. Selama sekolah di Semansa Makassar, Verdi menurut Agus Salim memang sempat menjalin hubungan dengan orang lain, namun tak berlanjut usai SMA. Verdi Sambo kemudian masuk Akademi Kepolisian. Setelah lulus pendidikan, Verdi pun mulai bertugas di Pulau Jawa, hingga akhirnya bertemu kembali dengan Putri Chandrawati yang merupakan sosok wanita yang dicintainya sejak zaman SMP dulu.